Sahabat Bawaslu, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Wonosobo, salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Dan seperti kita ketahui, ada satu kasus yang hingga putusan pengadilan. Dan bagaimana rekapan atau catatan kinerja sepanjang tahapan pemilihan 2020 dan inovasi-inovasi pencegahan apa yang dilakukan di tengah pandemi ini? Mari ikuti bersama, kita akan berbincang dengan Ketua dan anggota Bawaslu Wonosobo. Selamat siang, Bu Vivin. Selamat siang. Sedang apa ini? Sedang membaca buku Buletin Wonosobo, Mas. Kebetulan ini adalah Buletin Bawaslu Wonosobo yang ketiga. Waduh. Nah, yang terbaru, iya. Sehingga saya ini kok perlu membaca. Ada beberapa hal ya, termasuk adalah di sini opini saya juga. Oke, siap. Menarik sekali sepertinya untuk informasi di sahabat Bawaslu yang ada di Wonosobo. Bu Vivin, saya jauh-jauh nih dari Kota Semarang, dari Bawaslu Provinsi, pengen main ke sini, ya kan? Kebetulan datang ke sini, saya melihat ada piagam penghargaan. Ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Jawa Tengah. Saya jadi penasaran, apa sih sebenarnya kasus-kasus yang terjadi ini sepanjang pemilihan tahun 2020 yang baru saja kita lewati bersama tahun lalu. Boleh diceritakan, Ibu, apa saja kasus-kasus yang terjadi? Iya, benar Mas Yusuf. Jadi beberapa waktu yang lalu kami, alhamdulillah, ini seperti yang kita pasang ya, terpasang di sini. Kami mendapatkan salah satu kabupaten kota, mungkin ini kemudian sebagai bentuk penghargaan ya kepada Sentra Gakumdu Wonosobo yang telah mungkin bisa menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran sehingga mungkin bisa ingkrah sampai pengadilan terkait dengan tindak pidana pemilihan. Memang kemarin di pemilihan tahun 2020 Kabupaten Wonosobo itu hanya ada satu pasangan calon, bupati dan wakil bupati. Namun demikian tidak dipungkiri bahwa pelanggaran ataupun mungkin ya permasalahan kaitannya dugaan pelanggaran ya yang memicu itu masih tetap terjadi, Mas Yusuf. Ya, nah salah satunya itu memang terkait dengan tindak pidana pemilihan itu sendiri. Nah kebetulan ini yang mungkin sampai ingkrah itu karena unsur-unsurnya dari tindak pidana dugaan yang kita sangkakan itu memang terpenuhi. Ya. Selainnya ingkrah tadi saya sampaikan kepada Mas Yusuf bahwa di Bawaslu Wonosobo itu sendiri ya dalam proses penanganan pelanggaran tidak hanya menangani satu kasus itu saja, tapi kami memang ada beberapa kasus yang alhamdulillah sudah kita tindak lanjuti sebagai bentuk upaya kita dalam penegakan hukum pemilihan itu sendiri. Di sini ada sekitar 22 temuan ya, itu yang berasal dari temuan dugaan pelanggaran itu sudah kita tindak lanjuti. Kemudian ada 2 laporan dari masyarakat ya yang juga kita tandai. Sebenarnya ada 3, Mas, hanya satu itu mungkin karena kurang syarat formil materialnya sehingga tidak terpenuhi untuk kita register sehingga memang tidak bisa kita tindak lanjuti. Jadi totalnya tadi berapa, Bu? Sepanjang pemilihan 2020? Kalau total itu semuanya itu ada 28, hanya 28 itu memang kita terbagi beberapa hal ya, dari 2 itu ada laporan yang terregister, 22 itu dari temuan yang terregister, kemudian ada 3 temuan yang tidak terregister karena kami melalui penanganan penelusuran awal, Mas Yusuf. Jadi tidak semuanya itu kan penghitungan kami tidak harus masuk register karena memang mengacu pada Perbawaslu 8 tahun 2020 itu sendiri kan mekanisme penanganan pelanggaran sudah jelas itu. Dan ada satu yang tadi saya sampaikan, laporan masyarakat tapi tidak bisa kita tindak lanjuti karena memang kurang memenuhi syarat materialnya. Oke, menarik sekali bahwa memang
terjadi dinamika begitu ya di sepanjang tahapan pemilihan 2020. Namun yang akan saya perdalam lagi Ibu, beberapa waktu lalu kan memang kita sudah mengetahui dan ini sontak di media begitu ya, ada penanganan pelanggaran, ada kasus yang diusut oleh Bawaslu beserta Gakumdu ini yang sampai dengan putusan pengadilan. Benar sekali. Bisa diceritakan Ibu secara detailnya, ini sebenarnya kasus ini merupakan temuan atau laporan dari masyarakat, kemudian apa dinamika yang terjadi ketika Bawaslu mengetahui ada kasus tersebut? Iya, betul Mas. Jadi terkait dengan yang perkara ini ya, yang perkara yang sampai inkrah ini, itu memang ini kejadiannya juga tidak kita duga ya, karena sebelumnya memang kami juga ada yang indikasinya hampir sama, karena dilakukan oleh kepala desa. Jadi sekitar tanggal 8 Desember 2020 kami kedatangan tamu dari masyarakat. Masyarakat yang bersangkutan ingin melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Nah, kemudian dari yang bersangkutan memang sebelum itu, karena kami pun dari Bawaslu juga sudah mendapatkan informasi sebelumnya, itu ada ya sudah mulai ramai di medsos lah ya, di media sosial. Tapi pada waktu itu ternyata ada masyarakat yang datang sendiri dan ia melaporkan yang sudah viral termasuk ramai di media sosial tersebut. Itu tanggal berapa Bu tadi? Saya mereka melapornya ke Bawaslu. Ya. Ketika melapor itu tanggal 8 kantor kami, kemudian kami terima sesuai dengan mekanisme kami, mengisi laporan ya, form A1 kita tajukan, mereka isi, kemudian mereka juga sudah secara syarat materialnya memang waktu itu sudah terpenuhi karena saksi ada, bukti juga ada. Hanya saja mungkin mereka masih ada saran kami, karena kami harus membuat kajian, dalam hal ini kajian awal sebagai prosedurnya, sehingga dalam hal ini kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa melengkapi, mungkin ada alat bukti lainnya yang akan diajukan. Sehingga barulah hasil kajian awal itu tanggal 9 Desember pada waktu ini ya, masa pelaksanaan pemilihan. Kami bisa koordinasi juga secara dari awal dengan Gakumdu juga, ini ada seperti ini, yang syarat formil materialnya seperti ini, mereka juga bisa diajak untuk koordinasi, akhirnya kami bisa meregister Mas. Nah, setelah meregister tentunya kami kan punya waktu untuk melakukan pembahasan 1 kali 24 jam kita lakukan, esoknya pembahasan pertama. Memang pada waktu pembahasan pertama itu kalau dinamikanya di tahapan itu ada kesulitan, artinya kesulitan di sini ada kesulitan mungkin perbedaan penafsiran, perbedaan penerapan pasal-pasalnya dari mungkin pendapat kami, pendapat kepolisian, pendapat kejaksaan, itu kan kita harus tidak bisa berbeda persepsi, kita harus menyatukan persepsi ini, unsur pasal mana sih yang mau diterapkan di situ. Akhirnya memang dengan berdebat dan alat mereka bisa memahami pasal sekian 71 ayat 1 itu, karena ini mungkin dugaannya dilakukan oleh kepala desa. Sebentar sebelum melanjutkan ke dinamika yang terjadi pada pembahasan, karena tentu di sini Bawaslu tidak bekerja sendiri ya, dalam hal ini sudah terwadai oleh Gakumdu ya. Nah, tadi adalah laporan dari masyarakat begitu ya, melaporkan bahwa ada tindak pelanggaran dari seorang kepala desa. Itu bisa diceritakan peristiwanya seperti apa sih Bu? Mereka melakukan apa? Si kepala desa ini berbuat apa? Itu kok bisa sampai ada masyarakat melapor dan ini merupakan pelanggaran? Apa sih sebenarnya yang dilakukan? Jadi yang masyarakat laporkan itu ada kejadian ya, karena mereka kan mengetahuinya juga dari media, mungkin dari rekaman video ya, artinya dari rekaman video, kemudian di situ terlihat bahwa ada seorang kepala desa yang sedang memberikan sambutan Mas Yusuf. Nah, sambutan itu ada di sebuah masjid. Kebetulan tempat ibadah ya. Iya, masjid itu di mana sedang kegiatan pengajian rutin selapana masyarakat di sana juga, itu sudah dijelaskan juga oleh pelapor, artinya bahwa yang dilakukan kepala desa ini memberikan sambutan pada waktu kegiatan pengajian selapanan rutin. Nah,
Di situ kepala desa, karena mungkin kalau Nyun Sewu orang desa itu kan kadang kalau ada pimpinan, ada tokoh pasti diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Nah, di dalam sambutannya itu ternyata ada terselip kata kalimat-kalimat yang mungkin, nah ada diindikasi bahwa ini kok mengajak ya, artinya bukan mengajak tapi seolah mengarahkan lah ya, mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon yang ada itu. Ya, pada tanggal 9 Desember 2020 itu. Seperti itu kejadian. Kalau kita runut flashback lagi ke belakang gitu ya, ini pada waktu itu si kepala desa, inisialnya boleh disebutkan Ibu siapa? Bisa inisial saja ya. Iya. U. Nah, si U ini melakukan pidato itu pada tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6 ya. 6 Desember. Artinya di sini adalah masa tenang, begitu ya. Masa tenang. Ada beberapa item yang kita bisa soroti di masa tenang. Yang pertama, kemudian kepala desa, dan yang ketiga adalah ini tempat ibadah. Nah, ini ketika ini kan sebenarnya hal-hal yang sebenarnya dilarang begitu ya kalau dalam proses pengawasan, dalam proses kita campaign begitu dalam rangka pemilihan, itu kan hal-hal yang dilarang. Nah, kemudian masyarakat sudah melapor begitu. Kita kembali lagi ke tadi yang Sentra Gakumdu. Setelah sudah diterima ya laporan ke Bawaslu Wonosobo, memenuhi semuanya unsur-unsurnya, apa yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu? Benar. Mungkin flashback dulu ya. Setelah terregister, sebelum terregister kan kami ada kajian, namanya kajian awal dari adanya laporan itu. Memang dalam kajian awal kami terapkan ketiga unsur pasal yang Mas Yusuf tadi sampaikan. Ada di tempat ibadah, beliaunya adalah pejabat atau kepala desa ya dalam hari ini. Satu lagi bahwa itu dilakukan pada masa tenang, karena kan masa tenang tidak boleh kampanye apapun itu bentuknya, kan tidak boleh. Nah, di situ hanya saja ketika kami tadi saya sampaikan dalam koordinasi, dalam rapat pembahasan, kami kan harus satu persepsi penafsiran, unsur-unsurnya bagaimana dalam hal ini. Nah, itulah akhirnya di pembahasan itu mungkin kami lebih menerapkannya, lebih kuat dan menerapkannya dari kejaksaan, dari kepolisian, satu suara, satu persepsi ke pasal 71 ayat 1 yang kaitannya dengan netralitas ya, lebih ke netralitas karena kan keberpihakan ya keberpihakan seorang kepala desa pada waktu itu. Sudah dirundingkan begitu ya, ada kesamaan persepsi yang akhirnya ada jawaban, yaitu pasal 71 tidak netralnya seorang kepala desa. Nah, kemudian setelah itu Ibu, di dalamnya bisa diceritakan nggak, ada perdebatan nggak di dalamnya ketika memutuskan ini bersalah begitu, ada nggak? Apakah yang satu kurang setuju, Bawaslu kekeh gitu, kemudian dari pihak kepolisian mungkin kurang mendukung, ada dinamika yang seperti itu nggak Bu? Bisa diceritakan? Iya, jelas Mas Yusuf ya. Dari yang sudah-sudah saja, dalam setiap kita membahas sebuah perkara, saya katakan tadi, penerapan sebuah pasal itu kan harus terpenuhi unsur-unsur yang ada. Nah, ketika kita membahas unsur-unsur yang ada ini dari pasal tersebut, bunyinya itu terpenuhi atau enggak dengan apa yang dilakukan oleh si orang tersebut. Pastinya jelas ada, Mas. Ya, pastinya ada, dan itu bukan sesuatu hal yang sangat mudah kita mendengar. Oh iya, ini kita sepakat lah, ini tidak bisa. Kita butuh waktu yang sampai mungkin bisa sampai bermalam itu panjang prosesnya ya. Panjang, dan karena mereka Mensahu kan kita juga punya pendapat, mungkin versi kami kan juga berbeda ya. Artinya kita mungkin kekeh dengan pendapat kami, tapi berbeda dengan pendapat kepolisian, pendapat kejaksaan. Nah, inilah yang kita harus menyatukan pendapat yang berbeda ini menjadi satu persepsi penafsiran bahwa yang terapkan jelas pasal ini karena yang masuk pasal ini. Salahnya kuat dengan pembuktian yang kuat, dengan nantinya ini insya Allah ini, karena apa? Karena kan kami juga tidak menginginkan ini sudah pembahasan di sini, kemudian nanti misalnya lanjut ya ke tahap penyidikan, kemudian bisa lanjut lagi ke tingkat
kejaksaan ya, penuntutan, kemudian pelimpahan kedua satu ke pengadilan, akhirnya harus mental atau mungkin pertimbangan hakim nantinya akan berbeda. Ya ini yang kita hindari kan itu, jangan sampai terjadi kita apa ya istilahnya, persepsi lah ya. di situ. Oke, ini tadi kalau Ibu sudah jelaskan bahwa ada memang perdebatan yang akhirnya menimbulkan titik temu, akhirnya semua sepakat begitu dan berlanjut ke Sentra Gakumdu selanjutnya. Ya, itu selanjutnya dilanjutkan ke Sentra Gakumdu tingkat berapa, Ibu? Kemudian setelah kita pembahasan pertama, kita kan harus menentukan apa sih yang harus kita istilahnya kita sempurnakan agar benar dari pasal yang kita sudah terapkan itu nantinya bisa beralasan agar ini bisa ditindaklanjuti lagi ke tahap penyidikan. Akhirnya kami memiliki waktu, pada waktu itu kita gunakan untuk klarifikasi, mengumpulkan data bukti lainnya dan lain-lain. Dan nantinya pas tanggal hari terakhir kita pembahasan kedua, kita pun sama Mas. Di situ kita lebih berjibaku lagi, bahkan sampai benar-benar mau tengah malam mau pukul kosong-kosong kami harus membahas dan menentukan ini bisa masuk ke tahap penyidikan atau tidak. Karena tetap masih sama, karena di sini yang kita ini bukan pendapat murni dari masing-masing institusi itu yang punya kewenangan yang bulat itu yang mana, tapi harus semuanya itu benar-benar memiliki visi persepsi yang sama. Berarti tadi Ibu singgung tentang klarifikasi. Berarti klarifikasi dilakukan langsung kepada terlapor ini juga. Posisi saat itu melakukan klarifikasi di mana? Apakah di kantor Bawaslu? Apakah Bawaslu yang jemput bola datang ke tempat terlapor ini? Jadi dari sejak awal sudah kita tindak lanjuti ya, pembahasan pertama itu datang lagi, kita sama-sama sepakat bahwa kita akan lebih ke jemput bola ya. Jemput bola artinya bahwa kita datang ke kecamatan karena kita lebih mempertimbangkan kepada mereka para saksi yang mungkin dalam hal ini jauh ya, tempatnya dari Wonosobo, kemudian kita bisa mungkin ke sana, datang ke sana. Nah, di sana kami menginginkan ada kerjasama, tidak terlalu jauh untuk datang ke sini. Nah, itu alhamdulillah itu bisa memang mereka kooperatif semua. Terlapornya pun juga kooperatif ya. Dan akhirnya putusan pengadilan menyatakan bersalah ya itu ya. Prosesnya bersalah. Apa itu Bu hukuman yang diterima? Denda ya Mas. Pada waktu itu hukumannya denda 3 juta, kemudian subsidi kurungannya 3 bulan. Tadi kan sudah menjelaskan bahwa ini putusannya bersalah begitu ya, dengan beberapa item hukuman yang harus diterima. Nah, kemudian reaksinya nih dari terlapornya ini seperti apa ketika saya diputuskan bersalah, itu bagaimana? Jadi yang bersangkutan itu dari awal proses di Bawaslu sampai ke tahap kepolisian, pelimpahan kepolisian, kemudian penuntutan ya dalam hal ini itu benar-benar kooperatif Mas. Tidak ada sedikit pun dia mengelak dari waktu di berita acara bagi Bawaslu maupun di kepolisian akan berubah, kemudian kepolisian ini tidak ada sama sekali. Dan yang bersangkutan benar-benar mengakui bahwa mungkin juga kesalahannya sebelumnya. Karena kan memang sebelum ini Bawaslu sebelum melakukan upaya penindakan ini, memang Bawaslu sebelumnya sudah memberikan berupaya pencegahannya. Sudah berusaha semaksimal kami lakukan, pertama bersurat kepada Kepala Desa untuk netral netral di dalam pemilihan tahun 2020 ini, dan itu juga diakui sama yang bersangkutan, artinya bahwa upaya pencegahan yang Bawaslu lakukan memang benar nyata ada. Kemudian yang bersangkutan mengakui bahwa sudah terima juga surat dari Bawaslu, bahkan yang bersangkutan. Nah, inilah yang mungkin bagi pertimbangan hakim juga dalam hal ini sehingga memutuskan hukuman yang tadi itu ya, saya katakan itu denda kemudian subsidi berapa bulan itu karena ada kerjasama yang kooperatif dari yang bersangkutan dan merasa bersalah lah dan minta maaf dalam hal ini karena mungkin kesalahannya atau keliruannya tersebut dalam tindakan sebagai kepala desa. Artinya dari proses awal hingga akhir ada kooperatif ya dari Gakumdunya sendiri, dari Bawaslu, Kejaksaan dan juga kepolisian, akhirnya lancar begitu ya sampai
pada masa putusan begitu, dan akhirnya terlapor pun juga menerima, memang tidak mengelak, memang dia mengaku berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau berbicara tentang pencegahan begitu ya Bu ya, tadi sudah dikatakan bahwa sebetulnya Bawaslu Wonosobo pun juga sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan memberikan himbauan kepada jajaran kepala desa ya. Benar. Itu sudah dilakukan. Sudah. Oke, artinya sebetulnya sudah upaya beraneka ragam upaya juga sudah dilakukan begitu ya. Tapi memang pencegahan sudah betul. Ya. Tapi masih ada ya Bu ya, ternyata yang melanggar ya. Ada yang mungkin ya namanya hilang. Iya betul. Oke. Ya Bu, melihat kasus yang terjadi ini ya, apa nih harapannya supaya nanti ke depan memang di pemilihan selanjutnya atau pemilu tidak terulang lagi? Ya. Harapan kami tentunya sangat besar Mas. Bagaimanapun kita menginginkan bahwa di setiap penyelenggaraan pemilihan ya, entah itu pilkada, entah itu pemilu, apalagi ke depan ya nantinya, itu kami sangat berharap bahwa dengan adanya kasus ini, terutama khususnya ya bagi kepala desa, bagi atau sebutan lain lah, lurah ya, dalam hal ini untuk benar-benar bisa menjaga netralitasnya, tindakannya, perbuatannya, agar benar-benar bisa menjadi tokoh di masyarakat, pimpinan di masyarakat sekitar, pengayom mereka, itu benar-benar memberikan contoh yang baik bahwa ketika berdemokrasi ya kita harus benar-benar sesuai dengan hati nurani kita, karena kan kita ketahui bahwa penyelenggaraan yang berintegritas, penyelenggaranya juga berintegritas, pemilihnya juga berintegritas, insya Allah akan mewujudkan pemilihan atau pemilu yang tentunya juga memiliki selain demokratis kan ya berintegritas. Nah, itu harapan kita juga seperti itu, benar-benar bahwa ini menjadi diambil hikmahnya, pengalamannya, bahwa Bawaslu sama sekali dalam hal ini hanya menunaikan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas kewenangannya ya. Artinya ketika pencegahan sudah kita lakukan, ternyata masih muncul pelanggaran, ya mau tidak mau kami melakukan upaya proses penanganan pelanggaran. Ya, barusan kita sudah berbincang dengan Ibu Vivin selaku Koordif penanganan pelanggaran Bawaslu Wonosobo. Selanjutnya kita akan berbincang dengan Ketua Bawaslu Wonosobo terkait upaya-upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Wonosobo di tengah pandemi. Baik, halo, selamat siang Pak Ale. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Akhirnya bisa main ke sini ya untuk langsung ngobrol sama Pak Ale. Setelah tadi saya berbincang dengan Bu Vivin ya terkait kasus yang terjadi dan inkrah gitu ya di putusan pengadilan, saya ingin berbincang juga dengan Pak Ale ini ya, mengupas tuntas catatan bagaimana pelaksanaan pemilihan di tahun 2020. Seperti yang kita tahu memang Bawaslu Wonosobo ini sungguh luar biasa inovasi pencegahannya. Ya tidak hanya di tingkat tersohor di daerah Jawa Tengah saja, tapi se-Indonesia ini sudah terkenal bahwa inovasi pencegahannya beraneka ragam. Pendekatannya dilakukan oleh kepada forum keagamaan, forum kebudayaan, masyarakat, keluarga kecil, dan juga komunitas-komunitas seni pun juga turut diajak, digandeng untuk bersama mengawasi. Itu sepanjang pemilu 2019 ya kan. Tapi yang saya penasaran, ini kan memang negara kita sedang dilanda oleh pandemi begitu ya, khususnya pada pelaksanaan proses tahapan Pilkada 2020. Lantas bagaimana Pak upaya pencegahan yang dilakukan ini di tengah pandemi, tetapi kewajiban Bawaslu ini tetap harus meyakinkan masyarakat untuk juga ikut mengawasi pilkada? Ya, jadi kalau kita memandang sebetulnya antara pemilu maupun pilkada itu aspek atau dimensi yang kita awasi itu serupa. Jadi aspek penyelenggaraan kita ngawasi KPU dan jajarannya karena memastikan proses mekanisme prosedur itu berjalan sesuai regulasi. Yang kedua itu aspek masyarakat itu sendiri, masyarakat pemilih. Ini juga dimensi yang wajib kita awasi karena di perundangan kita mengatur bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar oleh pemilih. Kemudian yang ketiga yaitu aspek dari peserta. Ini yang kita baik partai politik pengusung maupun dari calon. Ini yang juga bagian dari yang kita awasi. Nah, yang empat adalah dimensi pengawasan terhadap pihak-pihak yang wajib netral. Contoh misalnya ASN, kemudian TNI Polri, kepala desa atau sebutan lain. Ini diatur di regulasi kita.
Nah, maka yang kita lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo itu melakukan berbagai pendekatan. Jadi ada yang memang sifat dari pencegahannya adalah memberitahu langsung kepada para pihak. Contoh ya, misalnya ASN, kita melakukan kolaborasi dengan Polres, dengan Kodim, Dandim, dengan Kodim ya, kemudian Kejaksaan, dan juga waktu itu dengan Pemkab Wonosobo. Kita melakukan ngambil pada sisi bagaimana OPD termasuk camat dan jajarannya. Kita lakukan sosialisasi pencegahan. Ini formal ya. Jadi di situ juga ada fakta integritas yang dilakukan oleh semua jajaran ini, lembaga ini, karena kelompok ini wajib netral. Yang kedua adalah kita punya 265 desa ya, dan kelurahan. Jadi Wonosobo itu punya 265 kades dan lurah. Yeah. Dari total tersebut kita melakukan pendekatan door to door. Jadi Panwascam yang kita miliki ada 45 kecamatan ini, 15 kecamatan, berarti ada 45 orang. Begitu dilantik wajib mendatangi kades di wilayahnya. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah surat sekaligus menjelaskan pasal-pasal yang mengatur bahwa kepala desa, kelurahan itu wajib netral, nggak boleh terlibat nih dalam proses pilkada ini, bertindak aktif itu nggak boleh misalnya. Nah, ini ada suratnya dan semuanya terdokumentasi secara baik, sehingga waktu rapat di tingkat kabupaten, saya mengisi di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Pemkab melibatkan kades, saya bisa absen. Kades mana yang belum didatangi Panwascam? Nah, di situ semua bilang sudah, artinya pencegahan sudah dilakukan oleh Bawaslu dengan cara door to door. Ketika pemutakhiran data pemilih misalnya, dari KPU itu petugas pemutakhiran data pemilih kan door to door juga. Kita ubah itu, kemudian dari pengawas desa, kita punya 265 desa, dalam waktu 1 bulan wajib mencari 40 KK. 40 KK untuk dijelaskan menjadi keluarga anti politik uang. Jadi dari 265 desa kali 40. Jadi pengawas desa itu nyari 40. Nah, menjelang hari pemilihan 1 bulan setelah, saat menjelang 27 hari sebelum pemilihan, itu kita punya pengawas TPS 1950 pengawas TPS. Nah, ini kewajibannya sama, selain melakukan pengawasan juga memastikan C6 atau undangan pemilih, kartu undangan pemilih itu diberikan. Itu mereka juga door to door ngecek ke warga, hak pilihnya sudah diberi belum. Kalau yang sudah punya hak pilih langsung diajak menjadi bagian dari keluarga anti politik uang. Jadi total sasaran kita itu hampir 200.000 pemilih menjelang pemilihan untuk mengajak jangan sampai menjadi penerima atau menjadi pelaku money politik di proses pemilihan. Oke, menarik sekali Pak. Ini tadi kan memang sebuah inovasi baru begitu ya, walaupun di tengah pandemi. Saya akan menyoroti yang pertama tadi itu ada karya-karya musik begitu ya, ada pop, ada reggae, ada dangdut begitu yang akhirnya mengakomodir genre-genre musik yang ada di kalangan masyarakat Wonosobo. Ini tadi kalau Pak Ale mengutarakan ini disiarkan di radio selama 1 bulan. Dan kemudian di akhir lagu itu dibubuhi pasal. Nah, saya ingin tahu Pak, respon-responnya dari masyarakat, apakah ada yang berkomentar tentang inovasi yang telah dilakukan itu? Apakah ini juga akhirnya mengajak masyarakat untuk saya mengawasi gitu? Bagaimana respon masyarakat pada waktu itu? Jadi musik itu kan punya cara sendiri ya untuk masuk kepada pendengarnya. Kalau saya sih meyakini bahwa musik itu salah satu cara untuk mengkomunikasikan sesuatu pada alam bawah sadar pendengarnya. Maka kita gunakan radio. Radio nyala 24 jam, Pak. Betul. Kalau forum kita pertemuan mungkin hanya sekali pertemuan 3 jam, 6 jam tinggal half day atau full day. Kalau menggunakan radio ini 24 jam. Jadi semua radio di Wonosobo selama 1 bulan penuh itu memutar semua lagu setiap. Jadi satu radio itu rata-rata 20 kali sehari muter lagu dari 6 lagu itu. Dan setiap lagu itu nanti terakhir itu ada yang kita kasih pasal tentang anti politik uang. Ada pasal larangan pihak-pihak yang wajib netral tadi. Ada pasal tentang hak menggunakan hak pilih tidak boleh lebih dari sekali. Itu kita masukkan di setiap setelah lagu. Dan dampaknya cukup bagus karena dibanding yang lalu ya, yang pilek itu kita kan laporan sangat tidak ada nyaris. Nah, yang
kita lakukan sekarang yang misalnya nih pilkada ini, justru yang lanjut sampai inkrah itu adalah dari laporan masyarakat. Artinya ada kesadaran masyarakat ikut mengawasi tahapan dan proses. Misalnya yang kasus yang kita tangani nih yang lanjut sampai pidana ini kan, masyarakat mengetahui ada dugaan pelanggaran, direkam sama dia, kemudian dilaporkan ke Bawaslu. Dibanding yang lalu yang pilek itu kan kita memang ada juga kasus pidana, tapi itu temuan langsung Bawaslu ya, pengawas di lapangan. Artinya ini ada dampak kesadaran bahwa masyarakat ngawasi, dan di beberapa media sosial kita juga sering dimention ketika ada dugaan pelanggaran. Ini ada keberanian masyarakat mengungkap tentang hasil pengawasan partisipatif mereka. Dengan disiarkan di radio, mereka juga ikut bahasa kalau di media sosial merepost. Karena kemudian mereka merayakan karyanya ini digunakan sebagai bagian untuk sosialisasi, kemudian ikut mempublikasikan ulang lewat acara mereka. Sehingga jadi status dan sebagainya, itu bagian dari berarti apa yang dilakukan Bawaslu itu menjadi milik publik. Dan itu saya kira yang diharapkan semua lembaga yang dilakukannya yang dilakukan sebuah lembaga adalah ini memang untuk publik dan milik publik. Oke, jadi tidak ada alasan ya, walaupun di tengah pandemi tetap harus informasi harus tetap harus jalan. Oke, Pak Ale, ini menarik sekali ya, bahwa nanti siapapun yang mendengarkan ini perbincangan kita ini mungkin bisa menjadi inspirasi ke depan untuk bahwa memang di tengah pandemi ini bukan berarti kita diam. Memang sih betul anjurannya memang kita lebih banyak di rumah, dibatasi, tetapi bukan berarti kita terbatas juga untuk melakukan kreasi. Terima kasih Pak Ale atas perbincangannya. Semoga sukses selalu untuk Bawaslu Wonosobo, untuk Pak Ali dan juga teman-teman yang ada di Bawaslu Wonosobo dalam mengawal demokrasi bangsa.